Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Diah Anindita, NIM 4512420020 dari jurusan IPA Terpadu, Program Studi Ilmu Lingkungan. Di video ini saya akan memaparkan praktikum fisika, yaitu praktikum pembiasan cahaya. Praktikum ini tujuannya yaitu untuk mengetahui peristiwa pembiasan cahaya, dan yang kedua untuk mengetahui cara mengukur indeks bias medium. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama menggunakan sumber cahaya, lalu ada medium udara, medium kaca, dan busur. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi PET, lalu kita memodifikasi mediumnya. Untuk medium yang pertama menggunakan medium udara dan yang kedua medium kaca. Lalu kita mengambil busur untuk mengukur sudut bias dan sudut datang. Nah, setelah memasang busur tersebut, menyalakan sumber cahaya. Lalu memvariasi sudut datang yaitu pada medium pertama. Jadi medium pertama itu sudut datang dan medium kedua yaitu sudut bias. Sudut datang ini diukur dari garis normal. Nah, garis normal ini tegak lurus dari bidang bias. Nah, yang pertama kita pakai sudut 15 derajat dan sudut biasnya 9,9. Sudut datangnya 20, sudut biasnya bisa kita lihat 13,2 derajat. Untuk sudut 30, sudut biasnya 19,5. Untuk sudut datangnya 45 derajat, sudut biasnya 26,2 derajat. Nah, sudut datangnya 60 derajat, sudut biasnya 35,3 derajat. Untuk sudut datang 75 derajat, sudut biasnya 40,1 derajat. Setelah melakukan pengambilan data, kita bisa membuat tabel yaitu sudut datang dan sudut biasa. Berikut adalah tabel data pengamatan, lalu kita menghitung dan menentukan sumbu X, sumbu Y, dan gradien. Untuk menentukan sumbu X, sumbu Y, dan gradien, kita menggunakan persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Dengan sin theta 2 yaitu sumbu Y, lalu ada 1 per N2 itu sebagai gradiennya, dan sin theta 1 sebagai sumbu X. Nah, lalu kita membuat tabel lagi. Kita mencari sin theta 1 dan sin theta 2 sebagai sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebagai pengingat, theta 1 tadi dari sudut datang dan theta 2 dari sudut bias. Berikut adalah grafik dari sumbu X dan sumbu Y.
dari grafik yang sudah kita buat tadi, kita dapat menentukan dan menghitung nilai indeksnya. Pertama, kita mencari gradiennya dulu. Untuk mencari gradien atau M, kita mencari menggunakan delta X per delta Y. Setelah menemukan hasil dari M0, M1, dan M2, mencari nilai N. N ini didapat dari 1 per M. Kita bisa lihat N0, N1, dan N2 itu nilai dari 1 per M0, 1 per M1, dan 1 per M2. Setelah itu kita mencari delta N. Untuk delta N1 yaitu nilai mutlak N1 dikurangi N0. Begitu juga dengan delta N2 yaitu nilai mutlak N2 dikurangi N0. Lalu untuk delta N yaitu nilai mutlak delta N2 dikurangi delta N1 per 2. Maka N sama dengan N0 plus minus delta N. Percobaan ini adalah percobaan pembiasan cahaya. Percobaan ini dilakukan menggunakan prinsip hukum Snellius, yaitu rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lain melalui batas antara dua medium isotropik yang berbeda, yaitu udara dan kaca. Pada percobaan ini diketahui indeks bias udara yaitu 1. Pada percobaan ini pula mediumnya yaitu medium kaca dan udara. Pada kaca memiliki prinsip kerja yaitu jika balok kaca diberikan sinar datang dari sumber cahaya, maka cahaya akan dibiaskan dan dipantulkan karena memiliki dua batas yaitu pemantulan dan pembiasan ketika memasuki kaca dan pembiasan ketika keluar dari kaca. Percobaan yang dilakukan adalah menentukan indeks bias suatu medium balok kaca. Percobaan dilakukan dengan mengukur sudut datang dan sumber cahaya, yaitu mengukur besar sudut bias. Untuk menentukan indeks bias digunakan rumus atau persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan ini adalah yang pertama, pemantulan cahaya terjadi apabila seberkas cahaya mengenai bidang datar. Sinar akan memantul secara teratur. Yang kedua, pembiasan terjadi ketika seberkas cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda, sehingga sinar akan mengalami pembelokan. Saran: dalam melakukan praktikum, sebaiknya memahami konsep pembiasan cahaya supaya lebih paham dalam melakukan percobaan, dan harus teliti dalam pengambilan data. Sekian video yang dapat saya buat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.